Tachahau. Bersama saya Erina Wongso. Kali ini kita bertemu dengan Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia dengan nuansa bercerita dan berbagi tentang Hari Keanekaragaman Hayati Internasional di tanggal 22 Mei dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni. Ada apa sahabat moralitas? Dengan hari tersebut, karena ini juga berhubungan dengan kemoralan manusia, maka kita mengangkat tema kembangkan hati yang tulus untuk menyayangi semua makhluk. Ayo ikuti tayangannya, ada di Facebooknya Yayasan dan Instagram juga YouTube-nya dari Yayasan. Kita tunggu pembelajaran ini dari sahabat moralitas agar bisa mendapatkan manfaatnya, ya. Nah, kembangkan hati yang luas untuk menyayangi semua makhluk. Di dalam buku Ticekui, Pedoman Hidup Bahagia, ada sebuah ayat yang mengatakan, semua manusia adalah sama. Berkasih sayanglah tanpa melihat beda. Kita dinaungi langit yang sama, berpijak di bumi yang sama. Kita tidak hanya menyayangi manusia, tetapi menyayangi semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup termasuk apa aja nih? Nah, ternyata ada bunga, rumput, pohon dan kayu, semua hewan, tumbuhan, binatang, dan serangga. Sayangi semua makhluk seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ya. Konsep filosofi orang bijak luhur tidak menganggap semua makhluk dan benda di alam sebagai alat atau sumber daya manusia, tetapi secara positif menegaskan nilai intern dari keberadaan mereka, dan kita dituntut untuk menghargai semua makhluk dan benda. Manusia seharusnya dengan setara menghormati semua kehidupan dan menyayangi alam semesta, dan tidak hanya menghargai kehidupan kita sendiri, tapi juga kehidupan orang lain, hewan dan tumbuhan, dan menjaga keberadaan segala sesuatu. Jangan hanya bisa menyayangi sesama manusia, tetapi tidak bisa menyayangi semua makhluk hidup lainnya. Terhadap binatang ataupun hewan lainnya lebih menggunakan kata yang namanya welas asih. Ya, bukan menggunakan kata mencintai atau menyayangi. Karena welas asih adalah cinta yang berakal budi, yaitu cinta yang mengandung kebijaksanaan, tidak mengandung perasaan dan emosi. Ini dia sahabat moralitas yang terjadi sekarang ini. Tidak mampu membedakan welas asih dengan menyayangi atau mencintai. Welas asih itulah sepei, mencintai atau menyayangi itulah ai. Jadi kalau kita menggunakan mencintai, menyayangi ai pada binatang atau hewan lainnya, maka kita akan menderita sahabat moralitas. Seperti banyak orang-orang yang memelihara binatang kesayangannya, seperti anjing, kucing, dan lain-lainnya, karena menggunakan cinta, maka dia menggunakan perasaan, ya, menggunakan emosinya. Begitu binatang atau hewan tersebut meninggal, dia nangisnya luar biasa. Berbanding terbalik
dengan di saat orang tuanya atau sahabatnya atau saudara-saudaranya meninggal, dia mah biasa-biasa aja. Itu kalau kita sudah bercerita dia pulang atau meninggal. Sekarang juga ada orang sudah berbalik, sahabat moralitas. Ya, menyayangi, mencintai binatang hewan tersebut melebihi dari segalanya. Dia bisa merawatnya dengan baik. Begitu giliran merawat orang tuanya, dia mengatakan, aku tak punya waktu. Dia bisa bawa anjing atau peliharaannya jalan-jalan, dia gak bisa bawa orang tuanya jalan-jalan. Jadi sahabat moralitas, kita butuh logika, butuh berakal budi, yaitu cinta yang mengandung kebijaksanaan, tidak mengandung perasaan dan emosi. Itulah welas asih sepei. Nah, semua makhluk Zhongzhen adalah fenomena yang muncul dari keselarasan dan keharmonisan berbagai kondisi sebab akibat, yaitu menjelaskan bahwa segala hal dan segala benda dan makhluk di dunia ini dibentuk oleh kombinasi dari banyak kondisi sebab akibat. Tidak ada satu hal pun yang dapat berdiri sendiri di dunia ini, dan keberadaan serta perkembangannya saling terkait dengan hal-hal yang lain. Begitu juga dengan tubuh manusia dan hewan. Selain itu, masih ada tanaman, bahan mineral dan tambang, bahkan ruang belajar, meja dan kursi. Nah, oleh karena itu, ruang lingkup semua makhluk hidup Zhongzhen itu sangat-sangat luas. Menurut klasifikasi ilmiah saat ini, hewan, tumbuhan, mineral, dan fenomena alam semuanya muncul dari harmoni, kondisi, sebab akibat. Ada terlalu banyak perbedaan di dalamnya. Meskipun ada perbedaan yang tak terhitung dan tak terbatas, tetapi berasal dari akar dan asal mula yang sama dan saling bergantungan, kita harus tahu prinsip kebenaran ini. Nah, kita persempit ruang lingkupnya ya dan membahas tentang bumi kita nih. Semua makhluk kan di bumi. Kita akan mempersempit ruang lingkupnya lagi menjadi manusia. Mengapa manusia tidak bisa hidup dengan rukun dan harmonis serta memperlakukan orang lain dengan setara? Karena manusia tidak memahami prinsip kebenarannya. Kebenaran yang ditelusuri melalui fakta. Nah, ketika kita melihat sebuah pohon besar, sebuah pohon tua yang berumur ribuan tahun, kita ibaratnya seperti daun-daun di pohon itu. Jika kita tidak memahami kebenarannya, maka setiap daun akan saling bertentangan. Dan jika sudah saling bertentangan, maka tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis satu sama lainnya. Tidak mengerti hubungan antara satu sama lainnya, akibatnya akan menyebabkan pemikiran yang salah, pemikiran egois, mementingkan diri sendiri, perilakunya udah tidak benar, merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Semua ini akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan kita selanjutnya. Nah, seperti itu sahabat moralitas, bagaimana kita menghubungkan, ya, mencintai kepada semua makhluk. Ini akan membawa apa? Membawa kedamaian, membawa keharmonisan. Kita ngambil contoh seperti tadi pohon besar ya. Tanpa pohon besar ini sahabat moralitas,
bagaimana kita mendapatkan oksigen. Ya. Begitu tumbuh besar, dia bisa menjadi pelindung buat kita. Di saat terik panas matahari, kita bisa berteduh di sana. Saat akan hujan, kita berteduh sebentar, terus kita bisa pergi. Begitu juga dengan oksigen yang diberikan. Bahkan gratis, tidak minta bayar pada manusia. Manusia ini dengan kejamnya cuman tinggal memangkas dan memotong, membuang habis gara-gara apa? Gara-gara duit. Gara-gara apa? Duit pindah ke kantongnya. Maka dilakukanlah penebangan, membakar hutan. Nah, itulah yang akibat dari keegoisan. Karena kenapa? Tidak mencintai semua makhluk. Ya, jadi bukan hanya manusia, kita mengatakan semua makhluk. Maka sahabat moralitas, jika kita sudah memahami kebenaran ini, maka kita tidak akan berani melukai. Kita bahkan perlahan akan merawat sampai dia yang tidak bersuara. Seperti meja, kursi, barang-barang seperti ini, kita juga akan merawatnya. Sehingga dia berdamai dengan kita. Saat kita memakainya, dia masih bagus. Saat kita mencarinya, dia di mana? Kita masih bisa temukan. Maka sahabat moralitas, ayo kita melatih, ya, berlapang dada, ya, menggunakan cinta dan kasih sayang. Hati-hati cinta, ya, tapi kita sebut tadi adalah welas asih. Nah, supaya kita tidak salah di saat kita menyayangi semua makhluk di dunia ini, kita bisa mendapatkan keharmonisan. Belum lagi binatang, ya. Bagaimana kita bisa memakan binatang tersebut demi nafsu keinginan kita, memenuhi yang namanya kebutuhan. Katanya sih kebutuhan manusia, tapi itu hanyalah keinginan manusia. Sehingga kita dengan beraninya merusak apa? Merusak habitatnya, ya, merusak tempat tinggalnya, bahkan kita mencuri nyawanya, kita bunuh demi kenyangnya perut kita. Maka sahabat moralitas, sedih sekali jika kita sebagai manusia, kita tahu kalau manusia sudah meninggal akan dikubur, ya. Dan kita juga akan tahu kalau sudah meninggal dikubur, dan kita gak sadar bahwasanya binatang kalau sudah meninggal ya kita kubur. Nah, sekarang ini kita menjadikan diri kita atau terutama perut kita sebagai kuburan dari para binatang ini. Nah, maka untuk menyadari, melatih welas asih kita, ya, melatih kepedulian aware kita pada semua makhluk hidup. Kita boleh berpikir, jangan kita rebut habitatnya, jangan kita rebut nyawanya. Maka ayo Bapak Ibu, kita sama-sama, ya, melepaskan sedikit keegoisan kita atau keganasan kita, ya, terhadap semua makhluk hidup. Belum lagi Bapak Ibu, mungkin sadar tidak sadar kita memakai pakaian, tas-tas kita, sepatu, semua itu dari mereka, ya, binatang yang mengkumandangkan wah asli kulit dari siapa dan siapa. Bayangkan Bapak Ibu, kita sebagai manusia, jika kulit ini kita sobek sedikit, betapa sakitnya. Dan mereka juga mengalami hal yang sama. Kita mengatakan karena demi apa? Demi gengsi, gue bisa pakai kulit apa? Terus demi hebat, kita bisa pakai itu wool, ya, dari rubah itu, ya, katanya menghangatkan. Tahukah Bapak Ibu bagaimana tersiksanya mereka di saat kita mensobek kulitnya dengan keadaan saat mereka masih hidup, karena katanya harus yang hidup-hidup, jadi kulitnya masih seger, jadi itu tidak akan rusak.
Setega begitu ya, sekejam dan sesadisnya manusia ini untuk memenuhi keinginannya. Jadi Bapak Ibu dan sahabat moralitas, kita mengajak Bapak Ibu, ayo gunakan welas asihmu, kasihanlah kepada mereka. Ya, kasihanlah kehidupan yang mereka miliki. Mereka punya hak untuk hidup. Jadi kita manusia jangan merebut kehidupan mereka hanya untuk memenuhi nafsu keinginan kita. Baik sahabat moralitas, pembelajaran kita untuk meluaskan hati kita, ya, membuka hati kita, menyayangi semua makhluk hidup. Toh kita sudah menanam menyayangi semua makhluk hidup, dan makhluk itu hidup tersebut juga akan menyayangi kita. Salam moralitas, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.